perspektif Pancasila dalam toleransi dan keberagaman. Apa sih toleransi itu? Toleransi sendiri berasal dari kata toleran yang artinya bersifat atau bersikap menegang dalam artian menghargai pendirian pendapat kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Secara historis, toleransi diyakini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti membiarkan orang lain berpendapat lain. Dian Tillman dalam Pendidikan Nilai untuk Kaum Muda Dewasa mengartikan toleransi adalah sebagai bentuk saling menghargai dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dan kesetaraan. Kemudian, apa itu keragaman? Keberagaman. Keberagaman sendiri berasal dari kata ragam, yang dimana dalam KBBI tercatat keberagaman berarti macam, jenis, warna, corak, dan tingkah laku. Dalam konteks masyarakat, maka keberagaman ini menunjuk pada suatu kondisi dalam kehidupan masyarakat di mana setiap individunya memiliki perbedaan di berbagai bidang, mulai dari gender, suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, bahasa, hingga cara berpikir. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa toleransi dan keberagaman ini memiliki hubungan di mana kita perlu untuk saling menghargai, memiliki sifat saling menghargai dengan adanya perbedaan akibat keberagaman dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu timbul pertanyaan, apa peran Pancasila dalam toleransi dan keberagaman ini? Sila pertama mengajarkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Menurut Yudi Latif, bangsa ini hidup berlandaskan moralitas ketuhanan. Artinya Pancasila tak memungkinkan bangsa ini dengan satu agama saja sebagai tolak ukur. Sehingga disinilah Pancasila mendorong toleransi keberagaman antar umat beragama dan kepercayaan. Sila kedua ialah mendukung adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini pun mendorong adanya toleransi kemanusiaan, di mana masyarakat Indonesia memiliki ragam budaya yang menuju pada adanya adab. Sehingga toleransi ini tercipta untuk menghormati perbedaan agar mencapai suatu adab, karena bangsa yang beradab mencerminkan masyarakatnya yang beradab pula. Kemudian sila yang ketiga, mengajarkan persatuan bangsa, di mana Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal ini mendukung adanya toleransi kebinekaan. Dengan ragam masyarakat Indonesia, bangsa ini diajarkan untuk tetap mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Diajarkan untuk saling menghargai perbedaan dan mengemasnya menjadi sebuah persatuan melalui toleransi. Sila yang keempat mengajarkan kita untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Dalam hal ini tidak jarang ditemukan adanya selisih paham akibat berbeda pendapat atau berbeda pandangan, sehingga diperlukan adanya toleransi demokrasi. Toleransi demokrasi sendiri berarti memiliki sikap toleran atau menghargai terhadap adanya perbedaan yang menyangkut hak-hak asasi, bukan dalam kejahatan atau tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum positif. Sila yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan bahwa pentingnya bersikap adil, menghormati, dan gotong royong antar umat manusia, khususnya dalam bangsa Indonesia. Hal ini mendorong adanya toleransi keadilan sosial, di mana toleransi ini berbicara tentang etika, juga memerangi ketimpangan dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu yang berbeda. Dengan menerapkan prinsip keadilan sosial atau toleransi keadilan sosial ini, maka dapat dipercaya atau dapat dirasakan bahwa dapat diharapkan bahwa masyarakat dapat meminimalisir kesenjangan sosial dan ekonomi, di mana kesenjangan sosial dan ekonomi ini menjadi faktor pendorong intoleran. Lalu, gimana sih penerapannya di dalam kehidupan bermasyarakat? Film His Only Son. Film ini dianggap kontroversi dan menyesatkan umat Islam oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Tubagus Aceh Hasan Syadzili. Karena itu, dia minta agar penayangan film ini diberhentikan di bioskop dan dilarang tayang di semua platform. Aceh bilang, kisah dalam film gak sesuai sama cerita Nabi Ibrahim versi Islam. FYI ini, film His Only Son bercerita tentang kisah Abraham yang terinspirasi Alkitab Kristiani. Karena ini film religi Kristiani, tentu kisahnya menurut versi Alkitab. Sikap toleransi terhadap keberagaman sangatlah penting untuk mengurangi angka kriminalitas yang terjadi, juga untuk membentuk suatu kedamaian dan kesetaraan dalam bermasyarakat. Kemudian, apa sih sebenarnya yang dapat menyatukan kita sebagai bangsa melalui toleransi? Sebenarnya, beragam suku, etnik, budaya, dan agama terkadang tidak menjadi jalan keluar untuk meningkatkan adanya toleransi, melainkan rasa kebatinanlah yang dapat membuat kita bersatu melalui toleransi.
Rasa kebatinan ialah disposisi jiwa sebagai bangsa untuk merasakan dan menggelorakan semangat satu nasib, satu perjuangan, satu haluan, dan satu cita-cita menuju Indonesia yang adil dan makmur. Setiap masyarakat perlu untuk memiliki rasa kebatinan sehingga tercipta toleransi keberagaman melalui Pancasila.